Idris yang melihat penampilan Kusmawati yang jelas-jelas menunjukkan bahwa dia baru saja pulang dari acara hiburan. Wajahnya langsung merengut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Nasib tragis menimpa seorang wanita Parubaya di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung. Kejadian ini terjadi baru-baru saja di tahun 2025. Wanita tersebut ditemukan tidak bernyawa dalam sebuah selokan dengan kondisi mengenaskan setelah dia dianiaya secara brutal oleh kekasihnya sendiri. Dia dihabisi hanya karena persoalan sepele, yaitu karena pelaku ngambek. Dirinya sempat dibohongi oleh korban dan tidak diajak menonton acara hiburan musik di wilayah tempat tinggal mereka. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Kakek berusia 62 tahun nekat kasihnya di tengah jalan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat sebuah kawasan pemukiman sederhana di Jalan Damai, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Tobuali. Di lingkungan yang relatif tenang dan tidak terlalu padat penduduk itu, tinggallah seorang wanita Parubaya bernama Kusmawati yang pada saat itu sudah berusia 55 tahun. Meski tidak diketahui secara detail tentang keseharian Kusmawati, diketahui bahwa dia menempati sebuah rumah kontrakan kecil seorang diri dan menjalani hari-harinya di wilayah tersebut. Meskipun tinggal seorang diri, Kusmawati sebenarnya tidak sepenuhnya terputus dari lingkungan keluarga. Di wilayah yang sama, masih dalam jarak yang tidak terlalu jauh, tinggallah adik kandungnya, seorang perempuan berusia 37 tahun bernama Sita. Berbeda dengan kakaknya, Sita hidup bersama suaminya dan anak-anak mereka. Hubungan keluarga keduanya tidak dijelaskan terlalu rinci, namun warga sekitar mengetahui bahwa Sita sesekali sempat berkunjung atau memperhatikan kondisi sang kakak. Meskipun keduanya tidak tinggal serumah, namun Kusmawati tinggal sendiri bukan karena belum berkeluarga. Dia sudah memiliki suami dan anak, tapi tidak diketahui secara detail terkait dengan identitas keluarganya tersebut. Yang jelas saat itu, Kusmawati menjalani hari-hari seorang diri, dan sebenarnya Kusmawati juga bukanlah seorang janda. Di lingkungan tempat tinggal mereka, dia kerap dipandang selayaknya seorang janda oleh sebagian besar warga. Padahal, dia masih terikat di dalam hubungan pernikahan yang sah dan suaminya juga masih hidup. Namun pernikahan tersebut bisa dikatakan sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Suami Kusmawati saat itu sedang ditahan oleh Polsek Pancur Batu. Tidak ada informasi yang jelas mengenai kasus apa yang menjerat suaminya, ataupun sejak kapan dia mulai mendekam di balik jeruji besi. Ketidakhadiran sang suami dalam jangka waktu yang lama membuat Kusmawati menjalani kehidupan layaknya seorang perempuan yang sudah tidak lagi memiliki pasangan. Warga sekitar yang tidak mengetahui detail persoalan rumah tangganya pun akhirnya menganggap Kusmawati sebagai perempuan lanjut usia yang hidup sendiri tanpa adanya suami. Ya, selayaknya seorang janda. Di dalam kondisi seperti itu, Kusmawati mulai membuka diri pada kehadiran orang lain, dan selama suaminya menjalani masa tahanan, dia kemudian diketahui menjalin hubungan asmara alias berpacaran. Hubungan itu terjalin dengan tetangganya sendiri, seorang pria yang juga lanjut usia bernama Idris. Semenjak tahun 2022, Kusmawati menjadi dekat dengan Idris, dan Idris yang pada saat itu sudah berusia 62 tahun bukanlah sosok asing bagi Kusmawati. Idris merupakan tetangga Kusmawati yang dikenal sebagai seorang kakek yang sudah memiliki 5 orang anak dan juga cucu. Tidak banyak yang mengetahui status perkawinannya secara pasti. Apakah istrinya tersebut sudah meninggal dunia atau masih hidup, namun mungkin tinggal terpisah, atau justru apakah dia memang terbiasa dekat dengan orang lain di luar rumah tangganya.
Tapi yang jelas di saat itu, Idris memiliki kedekatan emosional yang cukup kuat dengan Kusmawati. Hubungan keduanya berlangsung cukup lama. Di lingkungan sekitar juga sudah mengetahui kedekatan di antara mereka, meski sebagian menganggapnya tidak lazim untuk orang seusia mereka. Pada masa awal hubungan mereka, Kusmawati dan Idris sering terlihat menghabiskan waktu bersama, saling membantu di dalam pekerjaan rumah dan tampak seperti pasangan yang saling bergantung secara emosional. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan yang awalnya berjalan wajar mulai berubah warna. Idris mulai menunjukkan sikap yang lebih posesif dan mudah curiga. Dia kerap memperhatikan gerak-gerik Kusmawati, terutama interaksinya dengan laki-laki lain di lingkungan sekitar. Meskipun tidak pernah menemukan bukti yang kuat atau kejadian yang benar-benar mengarah pada perselingkuhan, Idris tetap merasa terancam oleh kemungkinan bahwa Kusmawati menjalin kedekatan dengan pria lain. Cemburu yang semula hanya berupa rasa tidak nyaman, perlahan berkembang menjadi kecurigaan yang berlebihan. Rasa cemburu itu kemudian menggerus kestabilan emosional Idris. Orang-orang yang ada di dekatnya menyadari bahwa dia jadi lebih mudah marah, lebih sensitif, dan terkadang bersikap tidak terkendali. Sikapnya terhadap Kusmawati pun berubah dari yang awalnya penuh perhatian menjadi lebih sering mempertanyakan dan menuntut kejelasan, bahkan menekan Kusmawati dalam berbagai hal. Kusmawati sempat beberapa kali mengabaikan perubahan sikap itu, menganggapnya sebagai hal biasa dalam hubungan yang sudah berjalan lama. Namun ternyata situasi itu justru memburuk. Rasa cemburu Idris yang sejak lama yang tidak berdasar ditambah dengan kondisi emosinya yang semakin tidak stabil, perlahan berubah menjadi bara yang membakar akal sehatnya. Tidak ada yang pernah mengira bahwa perasaan posesif dan prasangka buruk itu akan menjadi pemicu lahirnya tindakan-tindakan yang kelak membawa hubungan mereka pada kejadian yang sangat mengerikan. Hingga pada hari Selasa tanggal 2 September 2025, wilayah Toboali Tengah bersiap menggelar sebuah acara hiburan musik. Acara tersebut cukup diminati warga karena jarang diadakan. Menjelang malam, Idris sempat menanyakan kepada Kusmawati apakah dia berniat ingin menonton pertunjukan itu, dan dengan nada datar, Kusmawati menjawab tidak ingin. Dia beralasan kalau dia lebih memilih beristirahat di rumah. Tapi pada kenyataannya berbeda. Tanpa sepengetahuan Idris, Kusmawati diam-diam malah pergi menonton acara itu. Tidak diketahui dengan siapa dia pergi. Tapi yang jelas dia ingin menghindari perhatian Idris yang akhir-akhir ini terlalu mengawasi setiap geraknya. Tibalah Kusmawati di tempat acara itu. Dia menikmati malam tersebut tenggelam di dalam hiburan musik dan keramaian warga. Dia yakin bahwa kebohongannya akan aman dan tidak akan terbongkar. Akan tetapi, takdir justru berkata lain. Sekitar jam 22.30 setelah selesai acara, Kusmawati berjalan pulang melalui gang kubur, sebuah gang yang menghubungkan antara jalan utama dengan area pemukiman di Jalan Damai. Di jalan itu, dia tanpa sengaja malah berpapasan dengan Idris yang tengah mengendarai sepeda motornya. Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi api. Idris yang melihat penampilan Kusmawati yang jelas-jelas menunjukkan bahwa dia baru saja pulang dari acara hiburan, wajahnya langsung merengut. Dan Kusmawati pun sedikit berkeringat. Aroma parfum yang melekat hingga sisa-sisa bedak yang mulai luntur di pipinya, semuanya seolah menjadi bukti yang menampar emosi Idris. Seketika itu juga rasa marah dan kecewa menguasai diri Idris. Idris merasa dibohongi, merasa tidak dianggap, bahkan merasa dihina sebagai kekasihnya karena Kusmawati tidak mengajaknya ikut. Idris pun tidak bisa menahan diri. Dia turun dari motornya dan menghadang Kusmawati. Mereka kemudian cekcok. Kusmawati berusaha menjelaskan, namun bagi Idris kata-kata itu tidak lebih dari kebohongan. Amarah Idris meledak seketika. Di tengah cekcok tersebut, mata Idris mengarah pada sebatang kayu balok yang tergeletak di semak-semak pinggir jalan. Dalam kondisi emosi yang meletup, pikirannya seolah tertutup. Tanpa ragu, dia meraih balok kayu tersebut dan seketika mengayunkannya ke arah Kusmawati. Hujaman pertama mengenai bagian kepala Kusmawati dan dia terjatuh, kebingungan dan kesakitan. Kusmawati berusaha menangkis hujaman berikutnya dengan kedua tangannya. Namun Idris sudah gelap mata. Dia terus mengayunkan balok itu secara membabi buta. Wajah, kepala, dan tubuh Kusmawati tanpa ampun. Akibat serangan brutal itu, Kusmawati kehilangan keseimbangan dan akhirnya roboh ke tanah. Nafasnya mulai terengah-engah, tubuhnya tidak lagi mampu bertahan. Dan dalam keadaan nyaris tidak berdaya, Kusmawati hanya bisa menjerit lemah, berharap seseorang mendengar, namun area itu sepi dan malam pun semakin larut.
Idris yang sempat melihat-lihat Kusmawati mulai tidak bergerak dan bersimbah cairan merah. Dia tersentak oleh rasa panik. Ketakutannya mulai menggantikan amarah yang tadinya menguasai. Dalam kepanikan itu, dia menyeret Kusmawati yang sudah hampir tidak sadarkan diri ke dalam sebuah selokan sedalam lutut orang dewasa yang berada persis di tepi jalan damai. Setelah itu, Idris mengambil handphone milik Kusmawati yang sebelumnya terjatuh di tanah, dan tanpa menoleh lagi, dia berlari ke arah motornya, menyalakan mesin dengan tangan gemetar, dan melaju pergi meninggalkan lokasi kejadian. Di dalam pelariannya, Idris membuang handphone milik Kusmawati ke sebuah area rawa-rawa dekat rumahnya, seolah berharap tindakan itu dapat menghilangkan jejak perbuatannya. Sementara itu keesokan harinya, tepat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025, wilayah Jalan Damai masih tampak seperti biasa. Warga memulai hari dengan aktivitas rutin mereka tanpa mengetahui tragedi yang sudah terjadi pada malam sebelumnya. Namun menjelang siang hari, ada seorang warga setempat, yaitu lelaki paruh baya yang hendak berjalan kaki menuju masjid untuk menunaikan sholat zuhur. Dia pun melewati gang kubur yang menjadi jalur pintas bagi warga sekitar. Ketika melewati selokan di tepi jalan tersebut, dia melihat sesuatu yang tidak wajar. Ada tubuh seseorang yang tergeletak terlungkup dengan sebagian tubuh terendam di dalam selokan. Korban menggunakan baju lengan panjang berwarna biru muda, lengkap dengan kerudung berwarna coklat, serta celana panjang berwarna dongker. Dan ketika dia memastikan lebih dekat, cairan merah masih mengalir dari hidung korban. Dan wajah korban terlihat tidak asing. Kemudian warga itu pun mengenali bahwa wanita itu adalah Kusmawati yang merupakan warga setempat. Spontan, warga itu pun berteriak memanggil warga-warga yang lain. Di dalam hitungan menit, kerumunan pun terbentuk dan beberapa warga segera menghubungi pihak berwajib serta keluarga terdekat korban. Sita, adik dari korban, datang dengan langkah limbung ketika mendengar kalau kakaknya ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawa di gang kubur. Saat melihat kakaknya tergeletak tidak bernyawa di dalam selokan, Sita langsung menjerit, menangis histeris. Suaranya menggema yang membuat suasana semakin muram. Warga juga berusaha menenangkan dia sambil menunggu polisi datang. Dan tidak lama kemudian, pihak kepolisian dari Polres Bangka Selatan tiba di lokasi. Garis polisi langsung dipasang dan proses identifikasi serta olah TKP dilakukan dengan cermat. Polisi menemukan tanda-tanda bahwa korban mengalami kekerasan fisik berat sebelum meninggal. Hal tersebut didapatkan dari penemuan luka pada wajah dan kepala Kusmawati. Cairan merah yang masih mengalir dari dalam hidung korban dan bercak pada tanah di dekat selokan. Hingga posisi tubuhnya yang janggal semakin memperkuat dugaan bahwa dia menjadi korban penganiayaan. Tim forensik kemudian mengevakuasi jasad Kusmawati ke rumah sakit untuk kemudian dilakukan otopsi. Setelah dilakukan proses otopsi, ditemukan adanya luka terbuka di bagian kening dan pelipis. Retakan pada tulang tengkorak akibat hantaman benda tumpul, memar luas di pipi kanan dan kiri, serta luka dalam rongga kepala yang menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Selain itu, ada juga luka pada lengan korban yang mengindikasikan bahwa Kusmawati sempat berusaha menangkis serangan sebelum akhirnya kelelahan dan roboh. Setelah proses medis dinyatakan selesai, jasad Kusmawati pun diserahkan kepada pihak keluarga besar Kusmawati dan dipulangkan ke rumah duka. Di rumah duka, suasana penuh duka pun menyelimuti keluarganya dan warga sekitar juga datang untuk melayat. Sita, adik kandung korban, tidak mampu menahan tangis ketika melihat jenazah kakaknya terbujur kaku. Kemudian jasad Kusmawati pun dimakamkan dengan layak di pemakaman umum desa setempat. Beberapa tetangga yang mengenal baik Kusmawati juga tampak terpukul. Tak menyangka bahwa perempuan yang dikenal pendiam dan jarang membuat masalah itu berakhir dengan tragis. Di sisi lain, pihak kepolisian yang sebelumnya juga melakukan penyelidikan menemukan adanya sebuah balok kayu di sekitar lokasi yang diduga kuat. Itulah alat yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Balok tersebut masih memiliki bercak cairan merah yang sudah mulai mengering dan ukurannya sesuai dengan luka benturan pada tubuh korban, sebagaimana hasil otopsi. Temuan itu semakin memperjelas pola serangan brutal yang dilakukan oleh pelaku. Dan kemudian pihak kepolisian menyusun kronologi berdasarkan bukti-bukti di lapangan serta keterangan warga sekitar. Lalu perhatian aparat mulai mengarah kepada satu sosok, yaitu Idris, orang yang diketahui memiliki hubungan asmara dengan Kusmawati. Para warga mulai memberikan informasi bahwa keduanya terlihat beberapa kali cekcok dan mereka juga menyampaikan bahwa semalam saat acara hiburan musik digelar, Idris tidak terlihat bersama Kusmawati dan itu memperkuat dugaan hubungan keduanya sedang berkonflik. Petugas pun langsung menuju ke kediaman Idris untuk memeriksanya. Namun ketika mereka tiba, Idris sudah tidak berada di rumah. Keluarga Idris yang ditemui polisi tampak kebingungan dan terkejut. Beberapa anggota keluarga menyebutkan bahwa Idris pulang dalam keadaan gelisah pada malam sebelumnya. Tampak seperti seseorang yang sedang dikejar ketakutan besar.
Mendengar hal itu, pihak kepolisian mulai menaruh curiga bahwa Idris adalah pelaku yang melarikan diri. Mereka pun melakukan penyisiran di sekitar rumah Idris guna mencari barang bukti dan arah pelarian pelaku. Lalu kemudian, di rawa-rawa sekitar rumah Idris, pihak kepolisian menemukan sebuah handphone. Setelah dicek, handphone tersebut rupanya adalah milik Kusmawati. Penemuan itu memperkuat dugaan bahwa Idris sengaja membuang handphone itu untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Setelah mengamankan bukti, pihak kepolisian memberikan peringatan kepada keluarga Idris agar segera menghubungi aparat bila Idris kembali atau berusaha mencari mereka. Hingga akhirnya, di sisi lain, Idris juga tidak mampu lagi menahan beban batin yang semakin menghimpitnya dari detik ke detik. Di penghujung malam, rasa takut dan sesal dan ketidakmampuannya menerima kenyataan mulai bersatu. Lalu, pada hari Kamis tanggal 4 September 2025, sekitar jam 4 pagi, Idris diantarkan oleh keluarganya untuk kemudian menyerahkan diri kepada salah satu personel kepolisian. Dengan wajah yang pucat dan tubuh lemas, Idris menundukkan kepala ketika dia tiba di Polres Bangka Selatan. Tanpa perlawanan sedikit pun, dia mengakui dialah pelaku dari penganiayaan brutal tersebut yang menewaskan Kusmawati. Pengakuan itu kemudian sejalan dengan barang-barang bukti yang berhasil diamankan polisi, termasuk balok kayu yang kemudian digunakan untuk menghujam korban, serta handphone korban yang dibuang oleh Idris ke rawa-rawa. Berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan saksi, pengakuan Idris, serta barang bukti yang ditemukan, pihak kepolisian kemudian menetapkan Idris sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. Saat ini Idris akan menghadapi proses peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Sementara itu, pihak keluarga Kusmawati masih tenggelam dalam duka yang mendalam atas kepergian salah satu anggota keluarga mereka secara tragis. Itu dia sobat, kisah dari Idris yang menghabisi nyawa kekasihnya, Kusmawati, setelah Kusmawati diam-diam pergi ke acara hiburan musik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.